Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita masuk di topik 7. Kemarin bicara tentang Al-Quran, sekarang bicara hadis. Ayat yang kita pakai kemarin juga relevan dengan materi hari ini, atau kalau Anda buka ayat baru, itu ada di surat Al-Hasyr ayat 7 dan 8 gitu ya. Yang relevan. Jadi ada perintah apapun yang dibawa oleh Rasul itu harus kita ikuti, apapun yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita hindari, jauhi. Itu ayat yang relevan dengan materi hari ini. Nah, di dalam materi ini ada beberapa poin utama yang harus menjadi perhatian. Ya. Materinya masih tetap capaian pembelajarannya tentang kepribadian Qur'ani. Al-Quran itu tidak bisa dijalankan kecuali dia kemudian dilihat contohnya di dalam hadis, gitu ya. Sehingga meskipun capaian pembelajarannya sama, tapi hadis itu bagian dari cara kita untuk menjalankan, mempraktekkan Al-Quran. Pokok dan subpokok bahasannya adalah bagaimana Anda bisa memahami hadis sebagai pedoman ya setelah Al-Quran. Apa itu hadis? Hadis itu adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa berupa perkataan, maaf itu ada kekeliruan ya, perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa takrir atau persetujuan. Ingat-ingat, takrir itu persetujuan, maupun hal ikhwal beliau. Contoh, misalnya kalau kita membaca sebuah hadis, itu teks Arabnya saya kemudian terjemahkan. Kalau ada di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian setelah itu isi sabda beliau, misalnya di sini, sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai sesuai niatnya, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya, maka itu disebut hadis berupa perkataan. Artinya perkataan ini dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi SAW, bukan kepada yang lain, bukan perkataannya sahabat, bukan perkataannya orang seperti Umar. Di sini dijelaskan perkataan Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda. Itu berupa perkataan. Berupa perkataan lagi ini, misalnya ini ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila dipanggil sholat atau apabila dikumandangkan azan sholat, setan akan berlari, dan dia berlari sambil mengeluarkan kentutnya hingga dia tidak mendengar lagi suara azan. Apabila azan sudah selesai, dia akan datang kembali. Apabila qomat dikumandangkan, dia akan berlari kembali. Apabila qomat selesai, dia akan kembali lagi dan akan membisikkan kepada seseorang dalam diri seseorang supaya ingat ini dan itu, sehingga orang tersebut lupa dengan sholatnya, berapa jumlah rakaatnya. Maka ini merupakan sabda Rasulullah SAW, hadis berupa perkataan beliau, karena diawali dengan pernyataan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Ini tadi terjemahannya ya. Nah, silahkan dibaca kalau mau dihentikan di sini. Nah, kalau mau direnungkan isinya juga dipersilahkan.
Saya lanjut. Ini berupa perbuatan juga. Misalnya, silahkan dibaca Arabnya bisa, dibaca teksnya bisa. Ini singkat ya. Maaf, ini yang berupa perbuatan. Tadi masih berupa perkataan. Maaf. Misalnya Rasulullah SAW apabila beliau berdiri sholat, beliau angkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua pundaknya, kemudian bertakbir dan seterusnya. Maka ini menunjukkan amaliyah beliau, perbuatan beliau, gerakan beliau. Maka itu disebut hadis fi'li, hadis perbuatan. Nah, sekarang takrir. Takrirnya agak panjang ini ya. Wah, panjang hadisnya. Ini terjemahnya. Silahkan dibaca terjemahnya. Tapi saya hanya sampaikan ringkasannya. Jadi Nabi SAW itu pernah ya di rumahnya salah seorang istri beliau yang namanya Maimunah itu diberi hidangan ya semacam gulai lah gitu ya kalau bahasa sini ya, masakan gitu ya, daging. Beliau ketika akan makan ternyata diberitahu itu daging biawak. Beliau tidak jadi memakannya padahal sudah berselera, beliau nggak jadi makan. Ketika itulah ada sahabat lain Khalid bin Walid itu yang menyertai beliau bertanya, ini kenapa nggak dimakan? Apakah haram? Nabi menjawab, enggak, saya jijik saja. Nah, Khalid kemudian memakan daging tersebut, masakan tersebut di depan Nabi. Nabi diam saja. Nabi tidak makan, Nabi merasa jijik. Ya, tapi Nabi mendiamkan Khalid melakukan hal itu, maka itu namanya persetujuan, berarti boleh. Ya, sama kalau kalian misalnya ada yang terlambat kemudian masuk kelas, dosennya diam saja, itu namanya persetujuan. Nah, begitu ya. Itu namanya persetujuan. Wah, ini juga hadis berupa takrir juga, persetujuan juga. Ya, ini terjemahannya agak panjang. Ini terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah untuk doa kesembuhan dari penyakit itu ya. Silahkan Anda baca, tapi intinya adalah Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Itulah takrir. Maka kalau Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat, baik dengan diam atau dengan komentar singkat, maka itu sama juga dengan hadis. Artinya nanti dia bisa menjadi sumber hukum, dia bisa menjadi dalil, dia bisa menjadi hujjah gitu ya. Sama kayak tadi itu, kalau ada orang yang terlambat masuk kelas, dosennya diam saja, itu nanti akan menjadi dalil bagi yang lain. Besok kalau terlambat tetap aja masuk gitu kan. Nah, itu artinya semua yang dilakukan oleh Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, diamnya beliau, itu adalah hadis ya, yang juga nanti akan menjadi dasar hukum. Nah, struktur hadis itu secara umum ada dua, ada sanad, ada matan. Nah, sanad itu nanti terdiri dari rawi, orang yang meriwayatkan. Sanad itu rangkaian orang yang meriwayatkan isi hadis, matan itu redaksi atau isi hadisnya. Saya beri contoh singkat sajalah. Ya, langsung ke contoh saja. Ini hadis itu yang lengkap itu begini. Cuma biasanya ketika Anda buka di beberapa kalau Anda browsing gitu ya, cari hadis tertentu, itu yang muncul hanya langsung isinya saja. Atau mungkin ada nama Rasulullah SAW di situ disebut. Ya, tapi sanadnya secara lengkap tidak disebut. Hanya disebut hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim gitu kan. Nah, tapi lengkapnya itu sebenarnya begini. Misalnya ini dalam Sahih Bukhari. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Maka bisa dipilah seperti ini. Nah, yang merah-merah itu adalah sanad. Jadi bukan satu persatu. Nah, kalau satu persatunya yang merah itu satu persatu, yang saya kasih tanda merah, nama satu persatu itu namanya nama rawi. Dia kedudukannya sebagai rawi, periwayat. Tapi semuanya yang merah itu disebut sanad.
Jadi kalau saya sederhanakan, orang per orang itu adalah reporter, wartawan, orang per orangnya. Ya, tapi secara keseluruhan semua yang berangkaian dari mulai Bukhari dan seterusnya itu urutannya itu namanya adalah tim peliputan, begitulah kira-kira ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman, tidak sama persis karena di sini Rasulullah SAW masuk dalam sanad. Kalau dalam pemberitaan ya sumber berita tidak masuk tidak masuk di dalam tim pemberitaan. Tim pemberitaannya yang di atasnya itu. Nah, kemudian isinya itu yang hitam kalau di sini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya itu. Nah, jadi kalau dipilah begini nanti. Dari nama-nama tadi ini urutan sanadnya. Orang per orangnya disebut rawi, kecuali Rasulullah SAW dia sumber berita. Nah, semua nama orang itu disebut sanad. Urutannya seperti ini tadi itu. Nah, nanti yang disebut biasanya nama Umar bin Khattab, reporter utama, Rasulullah SAW, dan tim pemberitaan paling akhir namanya Bukhari, bagian nulis dia. Redaktur kalau bahasa sekarang, kalau bahasa berita itu ya. Itu begini ceritanya, urutan sanadnya itu. Nah, contoh matan hadis tadi saya balik, ini yang merah saja. Baik. Nah, ini tadi ya. Ya. Sama, yang merah itu sanad, yang hitam setelahnya itu matan. Nah, dari sana nanti dimungkinkan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sama dengan berita. Berita itu ada yang valid, ada yang oke, boleh diterima, bisa diterima, ada yang hoax gitu ya. Hoax. Ini penting karena semua yang nanti disebut hadis itu menjadi dasar dalam beragama. Jangan sampai masuk ke dalam masalah ini sebagai dasar agama ini bukan hadis Nabi, bukan dari Nabi, tapi ikut ngatur masalah agama. Itu persoalannya. Sama, pemberitaan-pemberitaan itu bisa membentuk opini dan opini itu bisa disalahartikan oleh masyarakat. Maka hadis itu perlu dipilah-pilah seperti ini supaya nilai fungsinya dan kedudukannya sebagai sumber kedua ajaran agama Islam setelah Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Al-Quran bagaimana? Al-Quran ada masalah. Al-Quran itu mutawatir kalau dalam periwayatan hadis. Artinya terlalu banyak jalan yang membuat Al-Quran itu tidak mungkin dipalsu. Anda baca ayat di sini dengan Anda baca ayat di negara lain sama. Itu Al-Quran. Kalau hadis bisa berbeda-beda. Ya, karena memang secara secara dogmatis Allah tidak menjamin sahihnya hadis. Allah hanya menjamin validnya Al-Quran, gitu kan. Nah, ini ada hadis sahih. Hadis sahih itu sanadnya bersambung, rawinya orang yang adil dan dhabit, ya, tidak syadz, tidak ada ilat. Itu artinya dari sisi jalur periwayatan, tim reporter, redaktur itu semuanya orang terpercaya. Nah, begitu. Dan nyambung. Ya, nyambung itu dari sisi apa? Ini nanti ada penyelidikannya sendiri. Ada status biografinya masing-masing orang per orang. Sama dengan sekarang tim redakturnya misalnya Jawa Pos, tim peliputannya siapa saja. Nanti bisa ditelusuri benar nggak ini orang ini wartawannya Jawa Pos. Benar nggak dia sekarang masih jadi wartawan? Jangan-jangan sekarang sudah bukan wartawan lagi. Nah, itu verifikasi tentang kesahihan hadis dari sisi tim pelaporannya, peliputannya, tim reporternya, tim pemberitaannya. Nah, verifikasi berikutnya adalah pada isi. Jangan sampai isinya bertentangan dengan hadis lain lebih sahih, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, ya, karena itu nanti menjadi masalah kan, itu nggak mungkin tuh ada hadis yang isinya bertentangan kok dua-duanya sahih, itu nggak mungkin. Ini contoh saja, ini contoh nih.
Kemudian ada hadis hasan. Ini seperti ini. Jadi dalam hadis itu kalau ada satu rawi saja dituduh berdusta, dia langsung jatuh dhaif dia. Wah, orang ini suka berdusta, dhaif hadisnya, otomatis. Nah, hadis level berikutnya hasan. Asal reporternya, wartawannya, rawinya itu tidak sampai dituduh berdusta, mungkin hanya kadang-kadang lupa begitu ya. Orangnya itu mudah lupa, itu mungkin bisa masih masuk hadis hasan gitu ya. Boleh diterima hadisnya. Hadis dhaif kalau semua kriteria 4 kriteria di awal tadi itu salah satunya jatuh. Salah satunya enggak usah 4-4-nya, salah satunya jatuh. Ya. Rawinya sanadnya bersambung, sanadnya putus. Ya, putus gimana? Si A misalnya urutannya tadi seperti tadi, tapi sebenarnya antara satu dengan yang lain itu tidak pernah ketemu, nanti ada penelusuran sendiri. Maka hadis yang semacam itu disebut hadis dhaif. Atau rawi-rawinya itu satu orang saja ketahuan dia suka berdusta atau dia berdusta dituduh berdusta, langsung dhaif. Nah, ini pentingnya verifikasi hadis dan begitu ketatnya. Nah, kalau sudah bisa diverifikasi hadisnya sahih atau minimal hasan, maka kedudukan dan fungsinya itu akan bisa berjalan. Kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fungsinya adalah 1. Menjelaskan Al-Quran, 2. Menegaskan isi Al-Quran, 3. Menetapkan hukum-hukum yang sebelumnya belum diatur dalam Al-Quran. Nah, ini contoh hadis menjelaskan isi Al-Quran ya. Misalnya apa ini? Tentang apa ini? Tentang tata cara sholat. Di dalam Al-Quran hanya bicara tentang perintah sholat. Surat Al-Baqarah 43 itu perintah sholat. Ya, nanti surat ini saya akan jadikan contoh untuk slide berikutnya. Tapi di sini Al-Quran surah Al-Baqarah 43 itu memerintahkan sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Itu dijelaskan oleh Nabi. Dalam bentuk apa? Fi'il beliau, perbuatan beliau, cara beliau melakukan. Ini silakan dibaca terjemahnya ya. Nabi kalau mulai berdiri sholat, beliau angkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahunya dan seterusnya gitu ya. Itu namanya menjelaskan. Tata cara wudhu secara lebih rinci di dalam Al-Quran itu hanya yang pokok-pokok saja. Tapi secara lebih rinci berapa kali itu dalam hadis Nabi. Nah, itu namanya hadis menjelaskan isi Al-Quran. Nah, ini contohnya tadi ini ya, kelewat ya. Coba ya. Ini contoh hadis menegaskan isi Al-Quran. Ini contoh hadis menegaskan isi Al-Quran. Ya. Misalnya hadis Islam itu dibangun di atas 5 pilar misalnya ya. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, Ramadan. Ini kan mengulang misalnya di dalam Al-Quran ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Maka itu namanya menegaskan. Ya, salah satu contoh saja baca surat Al-Baqarah ayat 43. Itu ada perintah sholat dan zakat di situ. Nah, di sini ditegaskan kembali dalam hadis, maka hadis itu menegaskan isi Al-Quran. Begitu pula hadis-hadis lain. Nanti bisa diketahui dari sisi isinya. Ini menegaskan, menjelaskan, memberi rincian atau menetapkan hukum-hukum baru. Misalnya ini, menetapkan hukum baru dalam hal binatang buas yang bertaring itu tidak masuk dalam Al-Quran tuh. Memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram, itu adalah hadis Nabi dan beliau melarang itu. Padahal di dalam Al-Quran yang dilarang hanya 4 makanan itu. Surat Al-Baqarah 173 itu ya. Yaitu bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang dipersembahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, enggak ada yang binatang buas, enggak ada. Nah, Nabi itu menetapkan itu. Tapi ini tidak bertentangan, sejalan dengan ayat yang lain bahwa Allah itu menghalalkan yang baik-baik saja dan mengharamkan yang buruk-buruk. Nih yang begini-begini itu buruk. Tapi ini memberi penegasan gitu ya. Nah, sementara hadis yang menjelaskan
atau memberi rincian itu banyak tentang praktek Nabi sholat, praktek Nabi wudhu. Itu dalam Al-Quran tuh tata cara sholat, tata cara wudhu termasuk waktu-waktunya tidak dijelaskan. Di dalam hadislah dijelaskan, gitu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.